Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang, selamat malam, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk menyenangkan hati Allah. Di mana Allah menciptakan manusia dengan salah satu tujuan supaya manusia menyenangkan hati Allah. Karena itu Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan alam semesta ini hanya dengan firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, jadilah benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang, jadilah ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara. Dan juga jadilah segala binatang yang ada di darat, baik binatang melata, binatang buas maupun binatang yang jinak. Dan yang terakhir Allah menjadikan manusia secara spesial, yaitu Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan setelah manusia itu dibentuk dari debu tanah, Allah memberikan nafas, Allah memberikan rohnya kepada manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk yang spesial karena ada roh Allah, ada nafas Allah dalam manusia. Dengan tujuan supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Allah rindu bahwa manusia bersekutu dengan Dia. Allah adalah roh, sehingga melalui roh dapat bersekutu dengan Allah. Roh yang Allah berikan kepada manusia. Namun kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menyenangkan hati Allah. Jadi firman Tuhan temanya menyenangkan hati Allah. Kita belajar dari kehidupan Nuh. Nuh ini hidup menyenangkan hati Allah. Yang pertama, kenapa Nuh menyenangkan hati Allah? Karena Nuh mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Nuh mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Ketika tidak ada seorang pun pada zamannya yang mengasihi Tuhan, tetapi Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nuh tidak terpengaruh dengan kebiasaan cara hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Juga dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12 dikatakan, ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi dikatakan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hidup di bumi penuh dengan kejahatan pada waktu itu, penuh dengan kekerasan. Dan hal itu memilukan hati Tuhan, membuat Allah kecewa. Dikatakan Allah menyesal sudah menjadikan manusia, karena manusia hidup tidak menyenangkan hati Tuhan.
Namun kita membaca Nuh adalah seorang yang menyenangkan hati Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam ayat pokok kita bahwa Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Nuh memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Hubungan ini dapat tercipta karena Nuh mengasihi Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Nuh hidup dalam kebenaran, tidak melakukan kejahatan seperti orang-orang yang ada di sekitarnya pada zamannya pada waktu itu. Dan pengalaman ini tidak dimiliki oleh orang-orang lain pada zaman Nuh, karena semua orang hidup di dalam kejahatan. Karena pada dasarnya semua orang pada waktu itu tidak memiliki kasih kepada Allah. Namun sebaliknya, mereka hanya memiliki kasih kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan diri mereka sendiri. Orang-orang tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah, tapi melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri dengan berbuat kejahatan, dengan berbuat tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Dan mereka mengecewakan Tuhan. Tapi kita belajar, Nuh menyenangkan Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, Nuh menyenangkan hati Allah karena Nuh itu percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Nuh mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Nuh menyenangkan hati Allah dengan percaya kepada Allah. Ketika Allah memberitahukan rencananya untuk menghukum bumi dengan air bah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, di mana Allah memberitahu kepada Nuh bahwa Allah akan menghukum bumi dengan air bah karena kehidupan manusia sudah rusak, sudah penuh dengan kejahatan. Dan dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 18 dikatakan di sana bahwa Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera agar Nuh dan keluarganya selamat dari air bah tersebut. Nuh mempercayai semua yang Tuhan katakan. Nuh percaya kepada setiap firman yang Tuhan sampaikan. Sebenarnya kalau kita renungkan, firman yang Tuhan berikan kepada Nuh, berita yang Tuhan sampaikan kepada Nuh itu tidak masuk akal. Apalagi Nuh tinggal di dataran tinggi, di daerah pegunungan. Secara logika tidak mungkin ada banjir di atas gunung. Nuh tidak tinggal di pinggir pantai, tetapi Nuh tinggal di atas gunung. Tetapi kita membaca bahwa Nuh percaya dengan sepenuh hati dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan tentunya sudah pasti ketika Nuh membuat bahtera di atas gunung, Nuh menjadi bahan perbincangan dari orang-orang di sekitarnya. Nuh menjadi tertawaan dari orang-orang di sekitarnya. Nuh menjadi ejekan bagi orang-orang di sekitarnya. Mana ada orang membuat bahtera di atas gunung. Tetapi Nuh tidak menghiraukan semuanya itu. Nuh tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Biarlah kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya dengan segenap hati kita. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sekalipun mungkin ada banyak orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan, biarlah kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup seturut dengan firman-Nya. Yang ketiga, Nuh mengasihi Tuhan, Nuh menyenangkan hati Tuhan dengan Nuh mentaati apa yang Tuhan firmankan. Nuh mentaati Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sekalipun apa yang difirmankan sepertinya tidak masuk akal, dia harus membuat bahtera di atas gunung. Tetapi kita membaca Nuh mentaati Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nuh melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, tepat seperti yang Tuhan tentukan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah
dilakukannya. Jadi tidak ada perintah Tuhan yang diabaikan. Tidak ada perintah Tuhan yang dilalaikan oleh Nuh. Nuh mentaati apa yang Tuhan perintahkan dengan sepenuh hatinya. Mentaati semuanya tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Baik ukuran-ukuran perahunya, bahan-bahannya dari kayu gofir dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk membawa binatang-binatang, menyelamatkan kehidupan binatang-binatang yang ada di bumi. Binatang yang tidak haram 7 pasang, binatang yang haram 1 pasang. Dan Nuh melakukan semuanya itu. Tentunya tidak mudah. Nuh harus mempersiapkan akomodasi, mempersiapkan perbekalan untuk makan. Bukan makan dia dan keluarganya saja, tapi juga seluruh binatang yang masuk ke dalam bahtera. Tapi Nuh melakukan, mentaati semua yang Tuhan perintahkan. Karena Nuh mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga hidup mentaati Tuhan dengan sepenuh hati kita. Melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala firman-Nya. Itu Tuhan Yesus katakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Nuh menyenangkan hati Tuhan karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia mentaati Tuhan dengan segenap hati. Sebagai anak-anak Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup menyenangkan hati Tuhan dengan mengasihi Tuhan, dengan percaya sungguh kepada Tuhan, dengan mentaati firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, apapun yang kami alami, biarlah kami sebagai umat-umat-Mu hidup menyenangkan hati-Mu. Beri kemampuan kepada kami untuk terus mengasihi Engkau Tuhan, untuk terus percaya kepada Engkau, dan untuk terus mentaati firman-Mu. Kami percaya di saat hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, maka Engkau pun akan memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.